Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang ringkasan teks hasil observasi dan menemukan gagasan-gagasan pada setiap paragrafnya. Materi kita pada kali ini yaitu menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi. Dan kalian bisa membuka buku bahasa Indonesia pada halaman 9. Kita bisa menyusun ringkasan jika kita dapat menemukan gagasan atau inti setiap paragrafnya. Lalu gagasan tersebut kita gabungkan menjadi satu. Pada halaman 9, ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Saya akan bacakan paragraf pertamanya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Dari contoh paragraf yang cukup panjang tersebut, kita harus dapat mengambil inti atau gagasan paragrafnya. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil inti atau gagasan pada paragraf. Yang pertama yaitu deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf, dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus atau mendukung kalimat utamanya. Ciri-cirinya yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Yang berikutnya, kalimat disusun dengan pola diawali dengan pernyataan umum, yang kemudian disusul dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat khusus. Contoh paragraf deduktif. Ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. Pertama, jumlah armada yang banyak tidak seimbang dengan luas jalan. Kedua, kedisiplinan pengendara kendaraan sangat minim. Ketiga, banyak tempat yang memunculkan gangguan lalu lintas, misalnya pasar, rel kereta api, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir, dan sebagainya. Keempat, kurang tegasnya petugas yang berwenang dalam mengatur lalu lintas serta menindak para pelanggar lalu lintas. Inti atau gagasan paragraf tersebut berada di awal, yaitu ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. Sedangkan yang lainnya adalah kalimat-kalimat penjelas. Jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf ini diawali dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat khusus, lalu diakhiri dengan kalimat topik atau simpulan yang bersifat umum. Jadi inti paragrafnya berada pada akhir, atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Contoh paragraf induktif. Sepanjang hari hujan turun dengan lebatnya. Air sungai mulai meluap, di mana-mana terjadi banjir, bahkan banyak pohon yang tumbang. Rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Jenis yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran diawali dengan kalimat utama atau gagasan utama, lalu dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat khusus, dan diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum. Jadi gagasannya ada di awal dan ada di akhir. Contoh paragraf campuran. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan kehidupannya. Setiap jenis binatang bertahan hidup dengan cara berburu makanan yang tersedia di alam. Demikian pula dengan tumbuhan dan manusia yang memerlukan makanan dan minuman untuk pertumbuhannya. Jadi, binatang, tumbuhan, dan manusia
memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Jenis paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang kalimat utamanya tersebar. Ada juga yang menjelaskan paragraf yang kalimat utamanya tersembunyi. Dan saya lebih memilih dengan nama paragraf yang kalimat utamanya tersembunyi. Mengapa? Karena kita tidak bisa melihat kalimat utamanya secara langsung pada paragraf jenis ini. Lalu bagaimana cara kita menemukan kalimat utamanya? Caranya harus kita membaca secara keseluruhan paragraf dan kita ambil intinya atau kita ambil garis besarnya. Sebagai contoh, tempat itu menjadi saksi bisu kenangan Iqbal. Ia begitu sedih ketika orang yang amat disayanginya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Sudah beberapa hari ini ia masih menyendiri di kamarnya, seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Apa inti dari paragraf tersebut? Nah, inti dari paragraf tersebut yaitu kesedihan hati Iqbal karena baru saja ditinggal pergi oleh orang yang amat disayanginya. Nah, itulah beberapa jenis paragraf yang dijelaskan. Mudah-mudahan ketika kalian membaca suatu paragraf, kalian bisa mengambil inti atau gagasan setiap paragrafnya, lalu menggabungkannya sehingga tercipta suatu ringkasan yang baik. Oke, terima kasih.